Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raul Zabana Palevi dari kelas D Hukum Pidana 2, NIM 201110110311 Dan perkenalkan, nama saya Thalita Salsabila dari kelas D Hukum Pidana 2, NIM 2019-1011-0311-307. Di sini kami berdua akan menjelaskan tentang kejahatan terhadap nyawa dan kejahatan terhadap tubuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang kejahatan terhadap nyawa dalam konteks pembunuhan bayi dan pengguguran dalam kandungan. Kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain dalam KUHP disebut juga sebagai suatu pembunuhan. Tindak pidana pembunuhan atau kejahatan terhadap nyawa adalah berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain. Unsur perbuatan menghilangkan nyawa bersifat luar atau abstrak. Syaratnya ada wujud perbuatan, ada korban yang meninggal, dan ada hubungan sebab akibat dari perbuatan dan akibat perbuatan tersebut. Perbuatan menghilangkan nyawa merupakan tindak pidana material. Tidak hanya dilihat dari selesainya suatu perbuatan, melainkan pada timbul atau tidaknya akibat dari wujud perbuatan tersebut. Jadi dilihat dari niat awalnya sampai akibat itu selesai. Kejahatan terhadap nyawa dalam KUHP dapat dibedakan menjadi dua dasar. Yang pertama, atas dasar kesalahannya, dan yang kedua atas dasar objeknya. Kejahatan terhadap nyawa bayi pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan dimuat dalam pasal 341 sampai 343 KUHP. Dan kejahatan terhadap nyawa bayi yang masih dalam kandungan ibu dimuat dalam pasal 346 sampai 349 KUHP. Bentuk pembunuhan yang dilakukan oleh ibu terhadap bayinya pada saat dan tidak lama setelah dilahirkan. Mari kita lihat contoh kasusnya terlebih dahulu. Nah, dari kasus tersebut, pembunuhan biasa oleh ibu terhadap bayinya yang dimuat dalam pasal 341 KUHP yang berbunyi, seorang ibu yang karena takut akan ketahuan melahirkan bayi pada saat bayi dilahirkan atau tidak lama kemudian dengan sengaja menghilangkan nyawa anaknya dipidana karena membunuh bayinya sendiri dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Dan pembunuhan terhadap bayi tersebut dengan rencana terlebih dahulu yang dimuat dalam pasal 342 KUHP yang berbunyi, seorang ibu yang untuk melaksanakan keputusan kehendak yang telah diambilnya karena takut akan ketahuan bahwa ia akan melahirkan bayi pada saat bayi dilahirkan atau tidak lama kemudian dengan sengaja menghilangkan nyawa bayinya itu dipidana karena pembunuhan bayinya sendiri dengan rencana diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Jika dirumuskan dalam kasus pembunuhan yang dilakukan oleh ibu terhadap bayinya, maka terdiri dari unsur-unsur, yaitu unsur objektif. Petindaknya adalah seorang ibu. Perbuatannya menghilangkan nyawa, objeknya adalah nyawa bayinya tersebut, dan waktunya tidak lama setelah bayi itu dilahirkan. Dan motifnya tersebut karena takut ketahuan melahirkan. Dan unsur subjektifnya adalah dilakukan dengan sengaja. Artinya, kesengajaan itu adalah si ibu menghendaki mewujudkan perbuatan tersebut dan mengetahui perbuatan itu dapat menimbulkan akibat kematian apalagi terhadap bayinya sendiri. Kemudian, pengguguran dan pembunuhan kandungan. Kejahatan pengguguran dan pembunuhan kandungan oleh perempuan yang mengandung itu sendiri dimuat dalam pasal 346 KUHP yang berbunyi,
seorang perempuan yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Contoh kasusnya sebagai berikut. Unsur dari pasal 346 KUHP dan dari kasus tersebut, unsur objektifnya, petindaknya adalah seorang ibu. Perbuatannya dalam menggugurkan, menyuruh orang lain menggugurkan, atau dalam kasus tersebut meminta bantuan orang lain dengan membeli obat pengguguran kandungan. Dan objeknya adalah kandungannya sendiri. Dan unsur subjektifnya dilakukan dengan sengaja. Pasal lain dalam kejahatan pengguguran dan pembunuhan kandungan atas persetujuan perempuan yang mengandung dimuat dalam pasal 348 KUHP. Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang perempuan dengan persetujuannya dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun 6 bulan. Sebagai contoh kasusnya seperti ini. Adapun unsur-unsurnya adalah unsur objektif perbuatannya menggugurkan. Objeknya adalah kandungan seorang perempuan dengan persetujuannya, unsur subjektifnya dengan sengaja. Nah, dalam kasus ini pengguguran dan pembunuhan kandungan oleh bidan yang tercantum dalam pasal 349 KUHP yang berbunyi, jika seorang dokter, bidan, atau juru obat membantu melakukan kejahatan berdasarkan pasal 346 ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencarian dalam mana kejahatan dilakukan. Perbuatan dokter atau bidan atau juru obat tersebut dapat berupa perbuatan melakukan dan membantu melakukan hal tersebut. Kini diketahui adanya perbedaan dan persamaan dalam ketentuan pasal 346 KUHP dengan pasal 347 KUHP. Persamaannya ialah 1. Pada kedua perbuatan yakni menggugurkan dan mematikan, dan kedua, objeknya yakni kandungan seorang perempuan. Lalu perbedaannya dalam pasal 346 KUHP terdapat perbuatan menyuruh orang lain menggugurkan dan mematikan yang tidak ada dalam pasal 347 KUHP. Lalu perbedaan lainnya adalah petindak dalam pasal 346 adalah perempuan yang mengandung, sedangkan petindak menurut pasal 347 KUHP adalah orang lain, bukan perempuan yang mengandung. Terakhir, kemudian perbedaan pokok kejahatan pasal 348 KUHP dengan pasal 347 KUHP adalah bahwa perbuatan menggugurkan atau mematikan kandungan dalam pasal 348 KUHP dilakukan dengan persetujuan perempuan yang mengandung. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang kejahatan terhadap tubuh. Kejahatan terhadap tubuh dalam KUHP, hal ini disebutkan dengan penganiayaan, tetapi KUHP sendiri tidak memuat arti penganiayaan tersebut. Ilmu pengetahuan atau doktrin mengartikan penganiayaan sebagai setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Pasal 351 mengatakan bahwa penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 2 tahun, 8 bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp300.000. Jelas bahwa kata penganiayaan tidak menunjuk pada perbuatan tertentu. Misalnya, kata mengambil dalam pencurian. Maka dapat dikatakan bahwa kini pun tampak pada perumusan secara material. Akan tetapi,
tampak secara jelas apa wujud akibat yang harus disebabkan. Menurut penjelasan Menteri Kehakiman pada waktu pembentukan pasal 351 KUHP dirumuskan antara lain, setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk memberikan penderitaan kepada orang lain, atau setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk merugikan kesehatan orang lain. Dengan demikian, unsur kesengajaan ini kini terbatas pada wujud tujuan Augmer, tidak seperti unsur kesengajaan dari pembunuhan. Atas dasar kesalahannya, kejahatan terhadap tubuh ada dua macam, yaitu pertama, kejahatan terhadap tubuh yang dilakukan dengan sengaja. Kejahatan yang dimaksudkan ini diberi kualifikasi sebagai penganiayaan atau mishandling, dimuat dalam bab 20 buku 2 pasal 351 sampai 358. Kejahatan terhadap tubuh karena kelalaian, dimuat dalam pasal 360 bab 21, yang dikenal dengan kualifikasi karena lalai menyebabkan orang lain luka. Kejahatan terhadap tubuh dan terhadap nyawa mempunyai hubungan dekat, yakni adanya keserupaan bahwa perbuatan yang sifat dan wujudnya pada umumnya berupa kekerasan fisik. Perbedaan di antaranya adalah akibat yang ditimbulkan oleh perkosaan atas nyawa adalah semata-mata bergantung pada akibat yang timbul setelah kewujudan perbuatannya. Yang kedua, B. Bentuk kejahatan terhadap tubuh dengan sengaja. Kejahatan terhadap tubuh yang dilakukan dengan sengaja, penganiayaan, dapat dibedakan menjadi 6 macam, yakni pertama, penganiayaan biasa, gewone mishandling, pasal 351 disebut dengan penganiayaan bentuk pokok atau bentuk standar terhadap ketentuan pasal 351. Suatu rumusan kejahatan yang dikualifikasikan sebagai penganiayaan atau mishandling saja serta menyebabkan ancaman pidananya tanpa menyebut unsur tingkah laku dan unsur-unsur lainnya seperti kesalahan, melawan hukum, atau unsur mengenai objeknya. Mengenai cara melakukannya dan sebagainya, maka dari itu tidak dapat dirinci unsur-unsurnya dan tidak dapat diketahui dengan jelas tentang pengertiannya. Pada mula rancangan dari pasal tersebut diajukan oleh Menteri Kehakiman Belanda ke parlemen. Namun pihak parlemen keberatan atas rancangan tersebut karena kabur dan tidak terangnya pengertian rancangan itu, sehingga dirumuskan sebagai penganiayaan mishandling atau mishandling saja. Menurut bunyi rumusan pasal 351, penganiayaan biasa dapat dibedakan menjadi 4, yaitu penganiayaan biasa yang tidak menimbulkan luka berat maupun kematian di ayat pertama. Yang kedua, penganiayaan yang mengakibatkan luka berat di ayat kedua. Penganiayaan yang mengakibatkan kematian di ayat ketiga. Dan yang terakhir, penganiayaan yang berupa sengaja merusak kesehatan di ayat 4. Kejahatan yang diberi kualifikasi sebagai penganiayaan ringan oleh UU ialah penganiayaan yang dimuat dalam pasal 352 yang rumusannya sebagai berikut, kecuali yang tersebut dalam pasal 353 dan 356. Maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian dipidana sebagai penganiayaan ringan dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak 4.500. Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya atau menjadi bawahannya. Batasan penganiayaan ringan adalah penganiayaan ringan yang bukan merupakan penganiayaan berencana 353 atau bukan penganiayaan yang dilakukan terhadap orang-orang yang memiliki kualitas tertentu pada pasal 356.
Sehingga dapat dikatakan bahwa penganiayaan ringan berbeda dari penganiayaan berencana, dan penganiayaan terhadap orang tertentu yang telah diatur dalam pasal 356. Begitu juga penganiayaan berat, dikarenakan penganiayaan ringan tidak mungkin terjadi pada penganiayaan berat bila dilihat dari sisi akibat yang ditimbulkan oleh kedua penganiayaan tersebut. Tetapi penganiayaan ringan dapat terjadi pada penganiayaan biasa yang tercantum pada pasal 352 ayat 1 dilihat dari bentuk pasal tersebut yang terbagi menjadi A. Penganiayaan yang bisa menimbulkan luka. Dengan maksud luka yang ditimbulkan pada bentuk ini adalah luka yang harus berupa luka ringan, bukan luka berat, yang menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian. Maka masuk dalam pengertiannya yaitu penganiayaan ringan 352. Yang B, penganiayaan yang tidak mengakibatkan luka, dengan maksud penganiayaan yang harus menimbulkan rasa sakit saja, misalnya menendang pantat seseorang. Karena syarat untuk tidak menimbulkan adalah tidak mendatangkan penyakit fisik dan mengakibatkan terganggunya fungsi dalam organ tubuh manusia. Mendatangkan penyakit diartikan sebagai timbulnya gangguan pada fungsi dalam organ tubuh manusia. Yang C, penganiayaan berencana. Penganiayaan berencana telah dirumuskan dalam pasal 353 antara lain yang pertama, penganiayaan dengan rencana lebih dahulu dipidana dengan penjara paling lama 4 tahun. Yang kedua, jika perbuatan itu menimbulkan luka-luka berat, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Yang ketiga, jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah dipidana dengan penjara paling lama 9 tahun. Penganiayaan berencana dibagi menjadi 3 macam. Yang ini yang pertama itu penganiayaan berencana yang tidak mengakibatkan luka berat atau kematian. Yang kedua, penganiayaan berencana yang berakibat luka berat. Yang ketiga, penganiayaan yang berakibat kematian. Mengenai hal tersebut, Mahkamah Agung mengutarakan pendapat berdasarkan putusan pada tanggal 20 September 1985, yaitu tidak diperlukan suatu jangka waktu yang lama antara saat perencanaan itu timbul dengan saat perbuatan dilakukan. Hal ini dapat disimpulkan dari sifat dan cara perbuatan itu dilakukan serta alat-alat yang digunakan untuk melaksanakan perbuatan itu. Yang D, penganiayaan berat. Sebagaimana telah dirumuskan dalam pasal 354, barang siapa dengan sengaja melukai berat orang lain dipidana karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama 8 tahun. Yang B, jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun. Adapun unsur-unsur penganiayaan berat, yaitu yang pertama objektif. Objeknya itu tubuh orang lain, akibatnya luka. Perbuatannya melukai berat. Yang kedua, subjektifnya. Kesalahannya yaitu kesengajaan. Istilah luka berat terdapat dalam KUHP pasal 90, yaitu penyakit atau luka yang tidak dapat diharapkan sembuh dengan sempurna atau menimbulkan bahaya atau maut. Yang kedua, menjadi senantiasa tidak cakap mengerjakan pekerjaan jabatan atau pencarian. Yang ketiga, kehilangan kemampuan memakai salah satu alat panca indera. Yang keempat, kelumpuhan. Yang kelima, gangguan daya berpikir. Yang keenam, pengguguran kehamilan atau kematian anak. Penganiayaan berat berencana dimuat dalam pasal 355 yang rumusannya adalah sebagai berikut. Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu dipidana paling lama 12 tahun. Jika perbuatan itu menimbulkan kematian, yang bersalah dipidana lama 15 tahun. Penganiayaan ini merupakan gabungan dari penganiayaan berat 354 ayat 1 dengan penganiayaan berencana 353 ayat 1. Dengan kata lain, penganiayaan berat terjadi dalam penganiayaan berencana. Kedua penganiayaan ini harus terjadi secara serentak atau bersama. Saya akan memberikan satu contoh kasus yang melakukan pembunuhan berencana dan penganiayaan berat.
Itulah penjelasan dan contoh kasus dari kejahatan terhadap nyawa dan kejahatan terhadap tubuh dari kami. Jika ada kurangnya, mohon maaf, dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.